Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Kasih, 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 K-A-S-I-H, 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 kasih, 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 kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dari awal K-A-S-I-H, 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 kasih, 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 kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Selalu bernyanyi, selalu berkira, hilanglah sesaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu berkira, hilanglah sesaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Mendiri di hatiku. Mendiri di hatiku. Adik-adik semua cinta Tuhan Yesus kan? Mari kita mau sama-sama nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Dari awal I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Dari awal I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it. Deep down, deep down in my heart. Talk about it.
my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Yeay, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dalam ibadah pada hari ini dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Terima kasih karena Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberkati kami, Roh Kudus berikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti firman Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik adik-adik. Sebelum Kakak Anas cerita, Kakak Anas mau tanya dulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik diberikan sesuatu, misalnya oleh orang tua atau siapapun, ngasih sesuatu kepada adik-adik, apa yang biasanya adik-adik lakukan? Atau kata apa yang sering adik-adik ucapkan ketika diberikan sesuatu? Ayo. Pasti kita sering bilang terima kasih atau makasih atau thank you. Kenapa sih
Kalau orang ngasih sesuatu kepada kita, kita harus bilang terima kasih atau kita harus bilang thank you? Karena kita menghargai apa yang diberikan oleh orang tua kita atau oleh orang lain. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu bersyukur. Kalau dengar kata bersyukur, pasti adik-adik semuanya udah tahu bersyukur itu apa sih? Ya, bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Nah, kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sudah dijaga. Kenapa sih kalau kita bangun tidur kita harus berdoa sama Tuhan? Tuhan, terima kasih karena saya sudah bangun dengan sehat. Kenapa? Karena kita berterima kasih sebab Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam. Sebelum makan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat makanan dan minuman hari ini, Tuhan berkati. Kenapa kita berdoa sebelum kita makan? Karena kita berterima kasih karena ada makanan. Nah, jadi bersyukur sama dengan berterima kasih. Nah, ada seorang yang teman-teman udah sering dengar namanya, bahkan pernah diceritakan oleh Cici atau Koko mengenai seorang yang sebelum dia kenal Tuhan, dia kerjaannya itu adalah nangkap orang-orang yang ikut Tuhan. Lalu diapakan? Setelah ditangkap, dianiaya, disiksa. Bahkan bukan cuma disiksa tapi bisa dibunuh. Itu pekerjaan orang itu. Pasti adik-adik udah bisa tebak siapa orangnya. Ayo coba diingat-ingat. Pernah diceritain kok oleh, kalau gak salah oleh Cici Cindy waktu itu pernah cerita tentang orang ini yang pekerjaannya adalah suka nangkapin orang-orang yang ikut Tuhan untuk dianiaya, untuk disiksa, untuk dibunuh. Ayo. 1, 2, 3, pasti udah ingat, dia adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dia bersyukur? Atau kenapa dia berterima kasih kepada Tuhan? Dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia ingat bahwa dulunya dia itu orang yang jahat. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang hidupnya adalah melakukan dosa, melakukan kejahatan dengan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Itu adalah pekerjaan si Bapak Paulus itu. Bahkan dulu sebelum dia kenal Tuhan namanya adalah Saulus. Saulus itu pekerjaannya adalah nangkapin orang-orang yang ikut Tuhan untuk dianiaya, disiksa. Tapi setelah dia udah percaya Tuhan, setelah dia udah ikut Tuhan, namanya berubah jadi Paulus. Yang pekerjaannya adalah berkeliling semua kota untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika dia ingat bahwa dulunya saya ini orang yang berdosa, dulunya saya ini adalah orang yang jahat. Tapi setelah dia kenal Tuhan, dia bersyukur bahwa Tuhan pakai hidupnya. Tuhan bisa mengubah hidupnya yang tadinya jahat, dia menjadi baik, bahkan dia menjadi pemberita Injil atau yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Bahkan melalui hidupnya si Rasul Paulus ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini apa yang kita mau syukuri adik-adik?
Apa yang kita mau terima kasih kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma bisa mengeluh. Ih, kok PR-nya banyak banget sih? Ih, kok makannya cuma segini sih? Kita bisanya mengeluh, kita bisanya ngomel, dan kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, coba adik-adik hari ini, adik-adik yang di rumah coba nanti setelah selesai ini coba ambil kertas, lalu ambil pen dan mulai tulis hal apa yang kira-kira adik-adik syukuri dalam hidup. Kalau kakak Anas bersyukur karena sehat. Wah, sehat itu penting, apalagi di tengah situasi pandemi yang belum selesai. Sehat itu adalah kunci nomor 1. Lalu yang kedua, kakak Anas masih bisa kerja. Wah, ya bersyukur dong masih bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja berarti nggak dapat gaji, nggak bisa beli makan. Jadi banyak hal yang membuat kita untuk bersyukur, untuk tidak boleh lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah dibelikan mainan, kita masih marah-marah, kita masih ngomel-ngomel. Ih, kenapa sih kok mainannya cuma segini? Si itu punya mainan yang lebih canggih, kok saya cuma punya ini. Jadi kita itu hanya bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lupa untuk bersyukur. Nah, hari ini adik-adik kita belajar untuk mulai bersyukur dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Bersyukur karena masih punya papa mama. Coba lihat anak-anak, banyak anak-anak yang tidak punya orang tua. Mereka harus kerja, mereka harus cari uang untuk bisa beli makan. Kita kalau hari ini masih punya papa mama, kita bersyukur karena kita masih punya papa mama. Bersyukur untuk apa lagi? Masih bisa makan. Walaupun cuma makan nasi, sayur, tempe, atau tahu, atau telur dadar, setidaknya kita masih makan, masih punya makanan. Kita bersyukur karena kita masih bisa makan. Apalagi kita masih bisa sekolah walaupun online, walaupun banyak PR, kita bersyukur kita masih sekolah. Coba banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa sekolah karena apa? Karena tidak punya orang tua, atau karena orang tuanya tidak bekerja sehingga mereka tidak bisa bayar uang sekolah. Nah, adik-adik, itu adalah hal-hal sederhana yang kita syukuri dan masih banyak lagi yang kita harus syukuri. Makanya hari ini kita belajar, aku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Coba adik-adik yang di rumah, coba ulangi. Aku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan atau dengan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa, maka kita akan punya sukacita. Kita gak akan jadi anak yang gampang marah-marah, gampang ngomel, gampang mengeluh karena PR banyak. Tapi kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan untuk ngerjain PR walaupun PR-nya banyak. Oke adik-adik, jadi hari ini nanti adik-adik bisa baca di Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi ya, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 itu adalah cerita Paulus bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harus jadi anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan atau selalu berterima kasih
kepada Tuhan. Oke, amin buat firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk selalu menjadi anak yang bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami mau menjadi anak yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.